Halo pemirsa YouTube channel Dr. Arman. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arman, dokter spesialis saraf. Pada tema kali ini, dalam video YouTube ini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya tulis berjudul Mengatasi Mager. Kenapa sebagai dokter saraf saya berkepentingan sekali ya membahas tentang mager atau dikenal dengan malas gerak ya, karena sebenarnya mager adalah biang keladi yang sangat buruk sekali terhadap banyak sekali masalah kesehatan, misalnya obesitas ya, atau kegemukan ya, kemudian akan berujung juga mager menjadi penyakit-penyakit yang disebut dengan metabolic syndrome ya, hiperkolesterolemia, berujung hipertensi juga, berujung pada diabetes ya, yang ujungnya itu semua nanti bisa merusak saraf misalnya karena menimbulkan stroke ya. Mager juga menjadi biang keladi penyakit-penyakit neurodegeneratif dan cancer ya. Jadi mager ini harus benar-benar kita pecahkan pemirsa ya. Dokter tidak bisa hanya berkata, Pak, Bu, harus berjalan kaki ya 6.000 langkah ya setiap hari atau 3 kali seminggu olahraganya. Tidak bisa pemirsa. Dan sudah saya buktikan ujaran-ujaran seperti itu kepada pasien adalah sia-sia belaka ya. Nyaris tidak ada yang memecahkan bagaimana sebenarnya mengatasi malas gerak ya. Sering kita lihat ya, saya amati dan ini saya tulis dalam buku saya Mengatasi Mager. Anak-anak baik tingkat SD, SMP maupun SMA duduk ya dan bermain video game atau memainkan smartphone ya. Tidak mau bergerak pemirsa. Juga sering kita lihat orang tua marah-marah kepada anak-anak karena tidak mau sholat ya. Sholat itu juga aktivitas gerak, tapi beberapa anak tampak seperti malas sekali. Jangankan anak-anak ya, banyak orang tua juga, mohon maaf, agak malas ya. Lebih senang kalau berdoa itu diam, duduk saja ya. Tidak ada aktivitas fisik ya. Bukan hanya sholat ya, ibadah dalam agama Buddha juga melakukan gerakan-gerakan seperti sholat juga ya. Dan juga dalam Kristen Ortodoks ya, ada sholatul sab'ah ya, sholat 7 waktu, itu pun juga melakukan gerak. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dilaksanakan karena memang mager ya, malas gerak. Pemirsa, saya mengusulkan dalam buku saya yang berjudul Mengatasi Mager dengan Metode Multiple Intelligence bahwa manusia memiliki 9 tipe kecerdasan ya. Jadi tidak ada orang yang tidak cerdas pemirsa. Setiap orang memiliki 2 tipe kecerdasan atau bisa juga 1 atau bahkan 3 macam tipe kecerdasan. Apa saja itu? Berdasarkan Multiple Intelligence Howard Gardner ya. Nomor 1 adalah kecerdasan logika matematika. Nomor 2 kecerdasan bahasa. Nomor 3 kecerdasan kinetik. Nomor 4 kecerdasan interpersonal. Nomor 5 kecerdasan intrapersonal. Nomor 6 kecerdasan naturalistik ya. Nomor 7 kecerdasan
visuospasial, ya. Nomor 8 kecerdasan musikal, nomor 9 kecerdasan eksistensial. Bagaimana sih ini digunakan untuk mengatasi mager? Singkatnya itu begini pemirsa, contohnya ya. Sering saya amati ya, beberapa orang yang sebenarnya mager ya, malas gerak berat ya, tidak mau bergerak, tetapi kok jadi naik sepeda ke sana kemari. Ya, apa yang terjadi? Padahal sebenarnya dia adalah tipe orang yang mulai dari kecil malas bergerak. Setelah saya amati demikian lama, ternyata orang itu memiliki kecerdasan interpersonal. Jadi dia melakukan acara naik sepeda ke sana kemari itu karena dia kepingin bertemu dan ngobrol dengan teman-temannya. Ya, kecerdasan interpersonal itu orang yang memiliki kecerdasan komunikasi sangat baik, ya, dan dia senang berbicara, ya, dengan teman, ya, dengan saudara, kerabat dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya bukan kinetik, tapi tetap bisa melakukan olahraga karena gara-gara tipe kecerdasan interpersonal, bukan kinetik. Oke, contoh lain ya. Seseorang yang malas gerak, tetapi ketika berjalan bersama teman-temannya mengelilingi mall ya, wah, mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Secara tidak terasa dia sudah melakukan 6.000 langkah ya. Jadi dia sudah bergerak. Karena apa? Sebenarnya dia tidak senang bergerak, pemirsa. Tapi dia melakukan itu karena dia memiliki kecerdasan interpersonal. Ya. Jadi bagaimana pemirsa? Seperti saya memiliki kesenangan terhadap alam, ya. Naturalistik. Kalau orang menyenangi alam, maka dia akan bergerak dengan senang kalau berada di gunung, ya, atau berada dekat dengan tanaman, ya, di kebun-kebun. Itulah naturalistik, pemirsa. Jadi saya berusaha supaya rajin sholat, berusaha di dekat kebun, ya, karena saya memiliki kecerdasan naturalistik. Paham ya pemirsa? Jadi untuk bergerak kita harus tahu dulu potensi apa yang kita miliki. Ya. Jadi demikianlah pemirsa, supaya kita bergerak gunakan itu, ya. Yang interpersonal ketemu temannya, ya. Jadi senang sholat subuh berjamaah, ya. Padahal motivasinya sebenarnya adalah apa? Interpersonal, ngobrol dengan teman-teman waktu subuh, ya. Tetapi secara tidak langsung malah menjadi sehat, ya. Bergerak di waktu pagi, jalan kaki, sholat subuh jamaah, itu kan mengatasi mager. Atau yang memiliki kecerdasan seni, ya. Seni, ya. Nah, seni apa nih, ya? Jadi misalnya supaya bergerak, saya karena memiliki kecerdasan dalam bidang seni, saya melakukan latihan tari Bali pria. Ya. Oke, memang tidak khusus olahraga, ya. Tetapi ingat, tari Bali pria itu ada unsur aerobiknya, pemirsa, ya. Dan itu tidak mudah sama sekali, pemirsa, ya. Tidak mudah sama sekali. Latihan gerakannya sangat lumayan berat, ya, pemirsa, ya. Gerakan tangan dan semua otot, ya. Nah, jadi saya bergerak karena saya punya kecerdasan seni, bukan kinetik.
Jadi jangan sekali-kali anak dimarah-marahi ya karena tidak sholat, ya, malas bergerak, ya, nggak mau kalau berdoa dengan gerakan, ya. Nah, itu bisa diatasi pemirsa, ya. Malas gerak tapi punya kecerdasan seni, oke, dibikin tempat sholat yang mengandung unsur seni, misalnya warna-warna tertentu, asal tidak mengganggu konsentrasi, ya. Bisa diolah sedemikian rupa, ya. Berujung senang sholat. Misalnya demikian. Baik pemirsa, seperti itu bahasan saya tentang mengatasi malas gerak. Bila pemirsa ingin membaca lebih detail, silakan baca buku saya berjudul Mengatasi Mager dengan Metode Multiple Intelligence. Selamat berjumpa di lain waktu.